dari kelompok 2 kelas R2E mata kuliah Akhlak dan Etika akan melaksanakan kegiatan Bazar Semesta yang diadakan di kampus Unindra B dengan judul Revitalisasi Pendidikan Nasional, Pendidikan Cermin Bangsa dengan Balutan Mie Gulung. Kami di sini membuat 2 karya. Yang pertama karyanya adalah puisi yang bertemakan pendidikan cermin bangsa, dan yang kedua kami membuat produk makanan yakni mie gulung daun jeruk dengan 2 varian rasa. Rasa yang pertama adalah rasa pedas manis dan pedas asin. Sekian, terima kasih. Dadah. Kelompok 2 Pendidikan Ekonomi kelas R2E ingin mensosialisasikan terkait produk dan karya kami tentang puisi pendidikan cermin bangsa dan juga web QR barcode penjualan mie gulung daun jeruk. Jadi ini puisi berarti ya? Iya. Puisi, terus ini buat jualan barcode-nya Ya, nanti. jualan barcode-nya ini bisa di-scan nanti. Pendidikan cermin bangsa. Di sini tuh menggambarkan pendidikan di Indonesia tuh masih punya banyak masalah. Di sini juga menceritakan suasana kelas yang seadanya, guru yang berjuang dengan keterbatasan, dan sistem pendidikan yang juga itu nggak adil. Jadi sehingga membuat impian anak-anak itu betul tercapai. Oke, Bang. Jadi kan selain kita buat puisi, kita juga jual produk yakni mie daun jeruk ini ya, mie gulung daun jeruk. Nah, ini tuh di website ini kami membuat terkait pengenalan produknya, terus kayak pengemasan, bahan dan alatnya, sama variasi rasanya. Kami juga kan ini lagi program bazar dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Jadi itu kami kayak naruh lokasinya, jamnya, kurang lebih kayak gitu, Bang. Coba Bang, boleh nggak HP-nya dikeluarin dulu sebentar buat di-scan? Kita scan berarti ya. Ya. Jadi itu kami buat website di Google Sites terkait penjelasan produknya, penjelasannya. Ya, terus kenapa kita jualan ini itu kita jelasin di sini. Terus yang kedua itu kita jelasin juga menu variannya ya. Ada 3 varian di sini kami jual, ada mie daun jeruk pedas asin, mie gulung original sama yang pedas manis. Terus yang ketiganya kami juga menaruh narah hubung gitu kayak kontak personnya, jam operasional bazarnya, sama nama kelompok dan juga dosen kami. Terkait website ini, Abang minat gak Bang buat beli produk kami? Minat sih, kalau nanti saya coba dulu deh. Coba dulu ya. Kalau emang ini nanti saya beli di situ di website ya. Boleh deh Bang dipilih buat produknya. Ini ada rasa apa aja ya? Ini ada yang rasa pedas manis, ini ada pedas asin. Yang pedas asin. Ya Bang ya. Nanti saya coba dulu ya. Nanti kalau ini nanti saya order. Gampang. Oke Bang ya. Iya Mas ya. Yuk, Mas ya. Iya, jadi kayak kita mau jelasin kesnya karena puisi kita itu tentang pendidikan terhadap cerminan bangsa itu. Ini tugas apa? Tugas akhlak dan etika. Mana? Ini saya baca, kemudian saya kasih masukan. Ya boleh. Pendidikan cermin bangsa. Ada yang mau menjelaskan? Ini kan temanya pendidikan bangsa. Di sini tuh menggambarkan pendidikan di Indonesia yang anak-anak bermasalah, dan di sini juga menceritakan tentang suasana kelas yang seadanya, guru yang berjuang dengan keterbatasan, kemudian juga sistem pendidikan yang dirasa nggak adil, sehingga membuat impian anak-anak itu sulit untuk mencapai. Jadi ada beberapa pesan juga dari puisi ini, itu mengajak kita untuk merenung soal pendidikan
Iya memang untuk pendidikan, maksudnya pendidikan profesional itu sebagai bentuk koreksi. Enggak untuk siapa koreksinya? Untuk guru juga ada, untuk para guru juga ada. Hanya murid dan guru aja. Kalau gambaran saya sih pemerintah juga ya, jangan hanya untuk kita nge-push murid guru untuk lebih baik mengajar, murid untuk lebih rajin belajar, tapi harus dari pemerintah juga yang kasih kesempatan yang baik, fasilitas yang baik, kasih kesempatan untuk belajar sekolah yang sama-sama punya apa namanya, punya kesempatan yang sama gitu. Jangan sampai ada yang diusir jadi punya sekolah dan sebagainya. Dan koreksi itu yang menurut saya harus ditambahin dengan kalau saya perlu di situ ya. Tadi kan disampaikan hanya untuk guru dan murid. Sistem pendidikan juga. Iya, secara sistem pendidikan juga gitu ya. Jangan sampai hanya guru aja yang digembeleng, tapi guru dapat apa? Kok bu kok pamrih banget sih guru dapat apa? Karena gini, ketika kita selama ini kita selalu diromantisasi dengan guru pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Itu kan dalam apa namanya, dalam pengajaran ilmu yang diberikan. Tapi kan guru kan sama dengan dokter, sama dengan ya, profesi-profesi lain gitu ya. Coba bayangkan di usia di SD, di SD saya mana daerah ini, seorang guru ini karena saking kekurangannya secara materi, dia sepulang sekolah ngapain? Ada contohan lain, ada yang gojek, ada hal-hal lain yang menjadi tukang ledeng dan sebagainya. Itu kan jadi dia sedangkan guru dituntut untuk optimal, ya, guru dituntut untuk optimal dalam belajar, dalam mengajar, memberikan yang terbaik. Tapi di satu sisi kebutuhan dia dikesampingkan, harusnya dia dapat hidup layak, benar. Dan sebenarnya itu ketika guru diberikan hidup yang layak, dia jadi bisa fokus gak dalam pekerjaannya sebagai guru? Bisa ya? Kalau dia nggak dikasih kehidupan yang layak, guru juga dia kemudian jadi cari sampingan juga gitu, sampai malam sedangkan besoknya ya. Jadi koreksi yang harus disampaikan juga kepada pemerintah, harus diberikan kesempatan perbaikan terhadap sistem pendidikan untuk guru, kesejahteraan. Kalau kenapa harus dilakukan? Karena memang harus. Karena kalau gurunya udah fokus satu mengajar kebutuhan dari kesejahteraan, dia akan fokus. Tapi kalau dia nggak terpenuhi kebutuhannya, kesejahteraannya, dia nggak akan maksimal. Sedangkan di satu sisi dia harus dituntut untuk optimal. Kira-kira di sana? Kami ingin membuat UMKM ini gulung daun jeruk, dan ini bisa di-scan kalau mau website gulungnya. Kita juga jual langsung atau pemerintahan, ini masalah sosial dan juga untuk di ekonominya. Ini untuk mengenai pendidikannya dan ini untuk mengenai ekonominya. Oh gitu. Coba saya tarik sama website ini. Jadi kalau mau beli bisa di sini. Bisa, Bu. Oh gitu. Order di sini. Oh Shopee. Oh terhubungnya ke Shopee gitu ya. Oh I see. Ada pesan kita kenapa milih produk itu dulu. Kenapa milih itu sebenarnya sederhana, seperti yang sederhana dijelaskan. Gimana? Pendidikan yang apa? Gimana? Dulu kan lebih sederhana, jadi sama kayak tadi kan harus dijelasin dengan sederhana supaya kenapa tuh bisa Maksudnya itu di sini dijelaskan nggak
jadi ya. Berapa ini? Banyak ibu buat waktunya. Kelas R2E, kami mau menawarkan suatu produk untuk menikmati tugas anak dan kita. Jadi di sini kami berjualan produk yang namanya mie gulung daun jeruk. Dan di sini ada 2 rasa. Yang pertama rasa pedas manis, yang kedua ada rasa pedas asin. Jadi boleh dicoba dulu kalau misalkan mau coba. Apa mau cobain dulu aja? Apa mau cobain dulu aja? Jadi gimana menurut kalian rasanya? Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Tapi emang serius, soalnya kalau yang pedas asin ini asinnya juga Pas. pas, dia nggak keasinan. Terus kalau pedasnya juga nggak yang pedas banget, tapi masih nyaman di Masih enak mulut. ya? Kalau menurut aku ini yang pedas manis ya. Pedasnya tuh nggak bikin sakit di tenggorokan gitu loh kayak. Ini kalau ini satunya berapa? 5.000. Ini 5.000. Boleh beli 2. Boleh. Iya. Iya ini dua-duanya apa ya? Makasih kak. Terus juga ini kita ada kalau mau pesan di kafe ini juga bisa kafe nanti bisa di scan, nanti muncul ada beberapa menu varian rasa sama kotaknya sama link untuk pesanannya. Bisa pesan di sini juga. Terima kasih ya kak ya. Ini ada contoh webnya kalau misalkan kalian mau lihat. Jadi kalau misalkan scan, nanti bisa order di online kalau misalkan mau bilang. Ini khusus mie gulung aja atau ada kayak menu lain gitu? Belum ada sih, nanti mungkin rencana mau buka geprek sama bakso kayak. Iya. Oke. Bisa. Kasih Kak. Makasih ya. Makasih ya.